Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Jadi pada suatu hari si Yuta sedang tidur, tapi pada suatu malamnya si Yuta itu mendengarkan suara berisik dari tungtung sahur, guys. Dan akhirnya si Yuta pun terbangun pagi-pagi dan menanyakan kepada si Mio, "Mio, apakah kamu semalam mendengar suara tungtung sahur?" Dan Mio pun menjawab, "Enggak Kak Yuta, aku nggak mendengar apapun." Tapi si Yuta tetap saja nggak percaya ya guys. Dan Yuta mencoba mencari suara si tungtung sahur itu ke dalam rumah ataupun di depan rumah. Dan ternyata dimanapun Kak Yuta cari tungtung sahur, ternyata gak ketemu juga guys. Dan akhirnya si Yuta pun masuk lagi ke dalam rumahnya ya guys. Dan akhirnya si Yuta melanjutkan tidurnya kembali guys. Dan siang pun akhirnya telah datang guys. Dan ternyata Cat Butler tiba-tiba datang ke rumah Yuta. Dan Yuta pun sangat terkejut karena ternyata Cat Butler semalam juga mendengarkan suara tungtung sahur guys. Cat Butler menanyakan kepada Yuta, "Hei Yuta, aku mau bertanya sama kamu, apakah kamu semalam mendengar suara tungtung sahur?" Terus Kak Yuta sambil menjawab, "Aku kira cuma aku saja yang mendengarkan suara tungtung sahur itu." "Dan ternyata kamu juga mendengarkannya, Cat Butler." Dan akhirnya Cat Butler maupun si Yuta sama-sama percaya bahwa anomali tungtung sahur itu bukanlah hal dalam mimpi saja ya guys. Tapi ternyata tungtung sahur itu ada beneran loh guys. Dan si Yuta dan Cat Butler akhirnya keluar dari rumah guys. Tapi alangkah terkejutnya, ternyata Cat Butler itu sudah menyiapkan penjara buat si anomali tungtung sahur itu guys. Wah, ternyata penjaranya juga mirip anomali tungtung sahur juga ya guys. Wah, seru sekali. Cat Butler bercerita kepada teman-temannya bahwa ternyata dia itu sudah menyiapkan penjara yang sangat unik buat memenjarakan si tungtung sahur nanti kalau ketangkep ya guys. Dan saking terkejutnya si Yuta juga mencoba melihat-lihat keadaan di dalam penjara guys. Dan si Yuta pun sangat terkejut. Ternyata penjaranya sangat mirip anomali tungtung sahur ya guys. Waduh, penjaranya kok bagus gini ya guys ya. Dan setelah itu si Mio dan teman-temannya mencoba mengatur strategi guys, yaitu untuk menangkap si anomali tungtung sahur yang selama ini sudah sangat meresahkan guys. Teman-teman, sepertinya ini saatnya kita menangkap semua anomali tungtung sahur yang sudah sangat meresahkan di wilayah kita ini. Kamu Cat Butler, kamu mencoba mencari si anomali tungtung sahur itu ke arah sana ya. Dan kalau ketemu, kamu langsung hubungi aku. Baik Yuta, baik. Kalau ketemu nanti aku akan hubungi kalian. Dan kalian semua ayo ikuti aku. Aku yakin pasti si anomali tungtung sahur masih berada di daerah sini. Ayo cepat lari. Temukan si anomali tungtung sahur, lalu kita penjarakan. Di penjara sudah kita siapkan. Dan akhirnya Yuta dan teman-temannya mencoba mencari si anomali tungtung sahur tersebut di dalam rumah-rumah tersebut guys. Tapi ternyata kemanapun mereka cari tidak ketemu juga si anomali tungtung sahur tersebut guys. Dan akhirnya si Yuta pun mencoba berdiskusi dengan teman-temannya lagi guys untuk berpencar saat mencari si anomali tungtung sahur. Dan akhirnya mereka pun kembali berpencar guys. Dan ternyata si Yuta bersama Baby Celine pergi ke belakang rumah guys. Dan sementara itu si Atom dan Atom juga ikut berpencar guys.
Namun setelah beberapa lama pencarian, belum juga ketemu si anomali tuntung sahur tersebut. Dan setelah beberapa lama pencarian, ternyata si anomali tuntung sahur tersebut sudah berada di dalam rumah dan sedang memukul-mukul salah satu penghuni rumah, guys. Dan si Yuta dan Mio pun akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut dan mencoba menangkap si anomali tuntung sahur tersebut dengan cara mengendap-endap kayak gini, guys. Dan akhirnya si Yuta dan si Mio masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung menangkap si anomali tuntung sahur. Dan akhirnya setelah beberapa lama pencarian, anomali tersebut sudah ketangkep sama si Yuta, guys. Dan si Yuta akhirnya membawa si anomali tersebut ke dalam penjara yang sudah mereka siapkan. Dan kita lihat, guys, si tuntung sahur sudah dimasukkan ke dalam penjara yang sudah disiapkan, guys. Wah, bagus sekali ya, guys. Perjuangan si Yuta dan Mio sudah membuahkan hasil dengan cara menangkap satu ekor anomali tuntung sahur. Tidak sampai di situ, guys, karena ternyata masih banyak sekali anomali tuntung sahur yang masih berkeliaran di wilayah kota Sakura, guys. Pencarian pun berlanjut. Dan ternyata di atas sana, si Yuta dan Mio kembali menemukan si anomali tuntung sahur tersebut ya, guys. Dan si Yuta dan Mio langsung memburu si anomali tersebut dan ingin menangkapnya. Kita lihat apakah mereka berhasil menangkap si anomali tersebut ya, guys. Dan ternyata si Mio juga berhasil menangkap tuntung sahur tersebut. Dan mereka pun akhirnya dengan cepat membawa si anomali tuntung sahur tersebut ke dalam penjara, guys. Saat mau membawa si anomali ke dalam penjara, tiba-tiba si Yuta dan Mio sedang melihat anomali tuntung sahur sedang memukul-mukul seorang penjaga polisi, guys. Dan dengan sigapnya si Yuta langsung menangkap si anomali tersebut, guys. Dan mereka pun akhirnya membawa si anomali tuntung sahur tersebut ke dalam penjara yang sudah mereka siapkan. Wah, mantap sekali ya, guys, mereka ya. Dan sekarang saatnya mereka membawa dan memasukkan mereka si anomali tuntung sahur tersebut ke dalam penjara. Sekarang sudah ketangkep 3 anomali tuntung sahur ya, guys. Tapi belum berakhir, guys. Karena ternyata masih ada beberapa lagi anomali tuntung sahur yang belum ketangkep, guys. Kira-kira berapa ya, guys? Dan dengan cepatnya si Mio dan si Yuta kembali mencari si anomali tuntung sahur tersebut, guys. Dengan berkeliling di sekitar kampung tersebut. Dan mereka pun ternyata ketemu dengan Baby Selin. Dan Baby Selin ternyata sedang mau menangkap si anomali tuntung sahur tersebut ya, guys. Tapi sepertinya Baby Selin itu malah ketakutan, guys. Karena di sini ternyata ada banyak sekali anomali tuntung sahur, guys. Dan si Yuta akhirnya kembali menangkap satu lagi si anomali tuntung sahur ya, guys. Si Yuta benar-benar hebat, guys. Tapi di sana si Baby Selin justru malah sedang asik bermain sendiri ya, guys. Bukannya menangkap si anomali tuntung sahur, malah si Baby Selin sedang bermain-main kayak gitu, guys. Aduh, gimana sih Baby Selin, guys?
Dan Baby Selin akhirnya mencoba menangkap si anomali tersebut ya guys. Tapi karena si Baby Selin masih kecil, jadi tidak bisa menangkapnya seperti si Yuta ya guys. Tuh lihat, Baby Selin malah seperti bermain-main dengan si anomali ya guys. Malah seperti bermain petak umpet guys. Tuh lihat, malah lari-lari kayak gitu ya guys. Aduh, Baby Selin gimana sih? Waduh, ternyata Baby Selin sudah menangkapnya guys, dan memasukkan anomali ke dalam penjara guys. Wah, ternyata si Baby Selin hebat juga ya guys. Dan si Yuta kembali memasukkan si anomali tersebut ke dalam penjara guys. Waduh, ternyata di kota Sakura banyak sekali anomali tundung sahur yang berkeliaran ya guys. Si Yuta dan teman-temannya akhirnya mencoba untuk mencari lagi si anomali tundung sahur guys. Karena kemungkinan di kota tersebut masih ada lagi beberapa anomali tundung sahur yang belum ketangkap ya guys ya. Mereka pun mencoba mencari di dalam rumah guys. Tapi ternyata di dalam rumah tidak ditemukan si anomali tersebut guys. Kira-kira anomalinya ngumpet di mana ya? Wadidaw, ternyata di sini guys. Ternyata di belakang rumah guys. Dan Yuta menangkapnya lagi guys. Waduh, mantap sekali si Yuta ini ya guys. Si Yuta benar-benar nggak takut sama anomali ya guys. Dan si Yuta pun langsung menangkapnya ini dan membawanya ke dalam penjara guys. Nih, si Yuta benar-benar kuat ya guys. Terima kasih yang sudah menonton ya guys. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar kalian bisa ikuti terus video-video dari kakak ya. Dadah.